Haleluya saudaraku. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan di masa yang sukar ini. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, takkan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, takkan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita berdoa saudaraku, supaya Roh Kudus pimpin kita, memberkati firman di hati kita sekalian. Bapa di surga, kami datang lagi Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau tolong hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan. Urapan-Mu selalu ada, ungkapan isi hati-Mu kepada kami di masa yang sukar ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong kami. Lewat firman Engkau berkati hidup kami. Lewat firman Engkau menjaga seluruh hidup dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan. Kuduskan kehidupan hamba-Mu, layakan. Kami usir segala roh yang mengganggu perhatian kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa hancurkan setiap kuasa pengganggu dan kuasa kegelapan. Bahkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sekalipun dalam keadaan yang sukar dan sulit, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Sebab di masa-masa yang sukar akan sangat sukar bagi kita untuk menerima berkat-berkat seperti ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara, saya memfokuskan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita sekalian yang mau mendengar. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini
adalah makanan yang tidak kamu kenal, yang terambil dari kitab Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia." Sekali lagi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa perkataan Tuhan ini bukan sekedar dikatakan, bukan sekedar disampaikan, tetapi saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan sendiri merasa heran. Mereka merasa heran ketika mereka mengajak Yesus untuk makan. Tetapi kata Tuhan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Sekali lagi, ketika murid-murid Yesus mengajak Yesus untuk makan, mereka berkata, "Rabi, makanlah." Tapi kata Yesus, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Sepertinya kata-kata Tuhan ini memberikan kesan, memberikan gambaran kepada kita sekalian yang mendengar, bahwa Tuhan kurang begitu tertarik, Tuhan bukan begitu, tidak terlalu tertarik dengan makanan yang bersifat fisik atau makanan jasmani. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang patut kita renungkan di dalam masa-masa yang sukar ini. Sebab selalu, bahkan sering kali, makanan secara jasmani dan fisik ini seringkali menghambat kita untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Saya jadi berpikir berkali-kali ketika firman Tuhan ini saya renungkan. Tuhan berkata, Tuhan berbicara soal makanan yang tidak kita kenal. Sekian lama saudara kita jadi Kristen, sekian lama kita beribadah kepada Tuhan, sekian lama kita melayani Tuhan, tapi begitu banyaknya orang Kristen yang tidak pernah mengenal makanan yang satu ini. Sekali lagi saudara, sekian lama kita jadi Kristen, sekian lama kita melayani Tuhan, sekian lama kita beribadah kepada Tuhan, tetapi begitu banyaknya orang Kristen, sampai Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Rupanya murid-murid Tuhan sampai hari itu mereka sendiri belum mengenal makanan apa yang dikatakan gurunya kepada mereka, bahwa pada gurunya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Sungguh satu kesedihan yang dalam. Setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, sepanjang kita hidup, kita bisa mengarahkan segenap kekuatan pikiran kita hanya kepada kegiatan ibadah, tetapi kita melupakan. Kita mengarahkan kekuatan kita, pikiran kita, perasaan kita kepada makanan dunia ini, sampai kita melupakan makanan bagi kepuasan jiwa saudara dan saya. Tidak heran, sekali lagi tidak heran saudaraku, jiwa kita ini sepertinya tidak bisa tenang saat tiba-tiba datang masa sulit seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Saya teringat kata Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai ayat 29. "Marilah kepadaku, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang meletih, lesu dan berbeban berat.
Belajarlah kepadaku, pikulah kuk yang kuberikan, sebab padaku aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, belajar pada Tuhan. Kalau tadi Tuhan berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Sekali lagi, berapa banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak mengenal makanan yang Yesus katakan. Tidak mengenal makanan yang satu ini. Tapi kalau untuk makanan jasmani, saudaraku, kita mengejarnya sampai habis tenaga, habis pikiran, habis kekuatan, habis segala perhatian kita. Tetapi bagi makanan jiwa kita mengabaikannya. Kita tidak merasa memerlukan itu. Kalau Yesus berkata, marilah kepadaku, datanglah padaku oleh kamu sekalian letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu dan belajarlah padaku. Kita mau belajar apa pada Tuhan, saudaraku? Kata Yesus, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa itu makanan yang tidak kita kenal selama ini? Seperti sesuatu yang membingungkan. Mengapa hari-hari ini baru Yesus mulai berbicara tentang makanan yang tidak kamu kenal? Mungkin kita akan berkata, mungkin kita mengenal firman, kita sudah melakukan firman. Itulah makanan yang Yesus katakan. Tidak, saudara, sama sekali tidak. Tetapi makanan yang kata Yesus kamu tidak kenal adalah dua hal besar yang Tuhan katakan di sini. Itulah yang pertama. Kata Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dan yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Sepertinya biasa. Dan ini kita anggap biasa dan ringan. Melakukan kehendak Bapa di surga. Ini makanan pertama. Inilah yang harus kita puaskan jiwa kita ketika kita berada pada masa-masa sulit. Mari kita pertanyakan kepada diri kita, seberapa lama kita mengabaikan makanan yang satu ini. Kalau untuk kehendak kita, sebegitu lama kita mengikuti Tuhan, sebegitu lama Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan, saudara, hidup. Umur yang Dia berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tapi sekian tahun itu pula jugalah kita harus jujur kepada diri kita bahwa bukan kehendak Bapa di surga yang kita lakukan, tapi kehendak kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, selama ini kita hidup bebas, kita mengikuti kehendak hati kita, kehendak diri kita, keinginan hati kita. Kita mau hidup bebas, tidak mau diatur, hidup sesuka-suka. Inilah yang kita lakukan sepanjang hidup, bahkan sampai hari ini. Bukan kehendak Bapa di surga yang kita lakukan, bukan, saudaraku. Oleh sebab itu Yesus berkata, makanan ini tidak kamu kenal. Berapa banyak orang Kristen yang duduk dalam gereja, berapa banyak pelayan Tuhan yang sudah melayani, tidak pernah mengenal makanan yang satu ini. Sekian lama kita melayani Tuhan, sekian lama kita mengiring Tuhan. Kita melakukan semua keinginan dan kehendak hati kita. Secara pribadi saya ingin berkata kepada saudara, tidak heran Tuhan sepertinya sedih. Perkataan Tuhan kepada murid-murid ini seolah-olah memperingatkan mereka bahwa Tuhan kurang begitu tertarik dengan makanan jasmani. Bukan kita tidak butuh makanan jasmani, maaf saudaraku. Bukan kita tidak butuh makanan jasmani. Kita butuh. Tapi perhatikan baik-baik. Kata Tuhan, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Berapa lama kita beribadah, berapa lama kita melayani Tuhan? Saudara, mengapa kita mengabaikan makanan yang satu? Coba saudara pikirkan.
Hal pertama yang dikatakan oleh Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Jujur saja saudaraku, sepanjang hidup kita lebih banyak kita melakukan kehendak hati kita, keinginan diri kita daripada melakukan kehendak Tuhan. Sungguh sedih. Jangankan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan pun terkadang melihat pola hidup, corak hidup umat Kristen di hari-hari akhir. Inilah yang mengakibatkan saya seringkali berkata, hanya tinggal waktu Tuhan untuk menegur manusia. Hanya tinggal waktu Tuhan untuk boleh menertibkan kehidupan manusia. Pendeta tidak sanggup menertibkan saudara. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menertib. Cara Tuhan sangat sempurna. Terlalu banyak orang berkata virus corona ini adalah virus. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, sudah terlalu lama Tuhan menunggu kita. Sudah terlalu lama Tuhan berbicara kepada kita. Terlalu lama kehendak kita ikuti. Kita mengabaikan kehendak Tuhan, mengabaikan kehendak Bapa di sorga. Kita lebih suka menyenangkan kita punya hati, menyenangkan kita punya diri, menuruti kita punya keinginan dan kehendak diri. Tapi kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Sungguh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jujur saudaraku, manusia tidak dapat menertibkan kehidupan orang. Tidak ada seorang pembesar yang dapat menertibkan kehidupan manusia ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Cara Tuhan begitu sempurna untuk menegur semua umat manusia di atas muka bumi hari-hari. Dengan adanya virus corona ini, saya ingin berkata kepada saudara, sudah lama Allah menunggu kita. Sudah terlalu lama Tuhan berikan waktu kita. Terkadang kalau dia berdiri di depan saudara dan saya, dia bertanya, kehendakmu atau kehendakku yang kamu lakukan? Saya terkadang harus jujur berkata di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Terlalu banyak kehendak hati saya, kehendak diri saya yang saya kerjakan daripada kehendakmu Tuhan. Kalau sekarang ini kami boleh mengalami masa-masa sukar seperti ini, baru awal. Tuhan mari tolong kami. Biar kiranya melalui semua yang Tuhan kerjakan, betapa rindu hati saya saudara untuk boleh kelak bertemu dengan Bapa di sorga. Betapa rindu hati saya ini untuk membawa semua orang yang percaya, mengingatkan saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Yang ada di rumah saya pesankan, ingat, kalau kehendakmu terlalu kuat sekarang bertindaklah. Silahkan sekarang saudara mau bebas, silahkan. Pendeta tidak bisa menertibkan saudara punya hidup. Bukankah saya pernah berkata bukan? Saya tidak mampu untuk menghentikan saudara punya langkah. Sekarang saudara lihat cara Tuhan. Saudara mau bebas silakan. Tidak ada seorang pun yang dapat melarang saudara. Tapi lihat sekarang ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, lalu kita mau lakukan kehendak kita sekarang ini, lakukanlah kehendak saudara sekarang ini. Sepertinya tidak ada orang yang dapat mengatur hidup saudara. Ke gereja pun suka-suka, datang ke gereja pun suka-suka, melayani pun suka-suka. Sepertinya sudah tidak merasa berhutang nyawa kepada Tuhan. Orang yang berhutang selalu merasa ada beban. Tapi kadang-kadang saya melihat berapa banyak orang Kristen melayani tanpa merasa ada beban, tanpa merasa ada utang yang belum dibayar. Sekarang ini saya kembali ingatkan kepada saudara semua yang ada di rumah, semua yang mendengar firman Tuhan ini. Ingat baik-baik, ada satu waktu Tuhan dapat menghentikan langkah saudara dan saya. Ini pesan saya sudah terlalu lama saya sampaikan dari atas mimbar ini. Sudah lama saya pesankan firman Tuhan, pesankan pesan ini. Pendeta ini tidak dapat menghentikan langkah saudara. Pendeta ini tidak dapat menghentikan kebebasan hidup saudara. Tidak bisa. Tapi lihatlah sekarang. Saudara berani melakukan, silakan bebas. Silakan. Saudara silakan melakukan kebebasan hati saudara, silakan.
Tapi dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan punya waktu datang, jika saudara Tuhan menghentikan manusia punya langkah, saudara mau kemana? Lihat, dulu kita bebas, keluar suka hati, mengikuti kehendak sendiri, tidak mau diatur. Saya ulang, sepertinya khotbah pendeta tidak dapat menghentikan langkah saudara. Mungkin pendeta ini khotbah kurang bagus, tetapi dengarkan baik. Saya rindu ketemu saudara di rumah Bapa di sorga. Jangan sampai ada yang jatuh di tengah jalan. Kalau Tuhan sudah beracara, kalau Tuhan sudah, saya katakan, satu kali kelak Tuhan akan menghentikan langkah saudara. Pasti. Lihatlah. Sekarang ini kita diperhadapkan kepada 3 hal. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, dengarkan. Saya ulang, terima ataupun tidak terima, suka atau tidak suka, saudara mau terima atau tidak. Tapi kita diperhadapkan kepada 3 pilihan sekarang. 3 pilihan ini yang terkadang membuat kita harus berpikir panjang. Tinggal di rumah atau tinggal di rumah sakit. Lalu tinggal satu lagi. Jika saudara tidak mau tinggal di rumah atau tidak mau juga tinggal di rumah sakit, maka tinggal satu yang terakhir. Tinggal kenangan saja. Kita hanya tinggal kenangan, alias dipanggil pulang Tuhan. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Datanglah padaku, belajarlah rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Sukar sekali mengajar orang Kristen untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sangat sukar. Terlalu banyak kita melakukan kehendak kita. Saya terkadang dalam doa saya sulit untuk berbicara. Karena apa, saudaraku? Saya tahu hidup saya jauh dari sempurna. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Kalau masih ada kesempatan, di sisa waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, di sisa waktu yang Tuhan berikan kepadaku, berikan aku kesempatan untuk berubah. Kalau saudara tidak mau berubah, saya cuma boleh katakan, Tuhan akan menghentikan langkah saudara. Kalau saudara tidak mau juga, kita tunggu saja. Hanya tinggal 3 pilihan tadi. Di rumah saja, di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Tinggal di rumah, atau tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Sedih bukan? Tidak mudah. Hidup ini bukan kita punya, dengar baik. Hidup ini bukan saudara dan saya punya. Hidup ini kita hutang. Kita bukan berhutang kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Tapi kita hidup, kita berhutang kepada roh, supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak. Sungguh sangat sukar saudaraku. Sangat. Sudah terlalu lama kita mendengar khotbah, entah khotbah melalui TV, melalui media massa, khotbah di gereja, khotbah di mana-mana. Terlalu banyak kita mendengarkan suara firman Tuhan. Tapi jujur saudaraku, kalau saja Tuhan bisa berdiri depan kita, saudara dengarkan baik-baik. Tuhan pernah menangis melihat Yerusalem. Saudara lihat sekarang ini, tangisan, rintihan, gelisahan, kecemasan mulai memenuhi setiap hati dan pikiran setiap manusia di atas muka bumi. Pertanyaan yang sekarang seringkali kita terdengar, kapan corona berakhir? Pertanyaan yang seharusnya saya hadapkan kepada saudara pada pagi hari ini adalah,
Kapankah kita menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada firman Tuhan? Ingat kata Tuhan Yesus, langit dan bumi akan lalu dan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau setiap pertanyaan sekarang ini seperti mengganggu ketenangan kita, bahkan banyak orang sudah hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. Teriakan dan jeritan mulai keluar dari mulut-mulut manusia. Yang dulu begitu hebat, begitu kaya, yang dulu begitu kuat, sekarang mulai khawatir akan hari esok. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang terhormat, tidak peduli kedudukan saudara terpandang atau tidak, atau orang hina. Jeritan ini sekarang terdengar hampir seluruh penjuru bumi. Dengarkah saudara teriakan ini? Masihkah saudara punya telinga berfungsi untuk mendengar teriakan ini? Kapankah corona berakhir? Saya cuma boleh katakan kepada saudara, yang dapat menghentikan hanyalah Tuhan. Dia yang mengatur segala-galanya. Pertanyaan, teriakan yang seharusnya saya tujukan, pertanyaan kepada saudara, kapankah kita hidup melakukan kehendak Bapa di surga? Kapankah kita tunduk dan patuh kepada firman Allah? Lalu pertanyaan kedua, lalu pernyataan kedua dari Yesus. Tugas yang besar yang Yesus kerjakan melakukan kehendak Bapa di surga, itu tugas saudara dan saya. Tetapi yang kedua, yaitu menyelesaikan pekerjaannya. Kalau saudara dan saya mau jujur, sampai hari ini pekerjaan Tuhan terkadang terbengkalai. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, menelantarkan pekerjaan, melayani menurut mau, menurut suka-suka. Seolah-olah semua yang dia kerjakan itu hanyalah hal biasa. Bagi saya, saudaraku, dengarkan baik. Saya sangat bersyukur kalau saudara mengerti firman ini. Menyelesaikan pekerjaannya. Jangan biarkan pekerjaan Tuhan terbengkalai. Kalau melayanilah sungguh-sungguh. Jangan melayani sampai di tengah perjalanan lalu berhenti. Jangan melayani dengan tidak sepenuh hati. Jangan beribadah tidak dengan sepenuh hati. Beribadah semau. Ini yang dikatakan pekerjaan Tuhan. Harus kita selesaikan. Jangan berhenti di tengah jalan. Begitu banyak tugas yang harus kita kerjakan hari-hari. Saya percaya, dengarkan saudaraku, sebelum saya menutup firman Tuhan dan khotbah saya pagi hari ini. Dengarkan saudara teriakan banyak orang, kapankah corona berakhir? Saya cuma mau minta sesuatu. Saya percaya, jika setiap orang di kota ini, bahkan di atas bumi ini, mulai kembali pada hidup dan melakukan kehendak Allah, saya percaya, saya yakin tidak akan lama corona ini akan berhenti. Saya percaya saudara masih ingat kitab Kejadian pasal 6, ketika Allah melihat anak-anak Allah, melihat manusia yang keinginan hatinya semata-mata hanya kepada kejahatan, maka Tuhan telah merancangkan sesuatu untuk menghukum dunia, yaitu air bah. Saya cuma mengingatkan bahwa apa yang dikerjakan dulu, sekarang ini Tuhan peringatkan kita. Virus corona adalah satu peringatan Tuhan. Agar dengarkan baik, kita mari hidup menurut kehendak Tuhan. Kehendak kita ini saudaraku terkadang banyak terdapat kesalahan. Kehendak kita banyak terdapat dosa dan kekeliruan. Tapi kehendak Allah akan membawa saudara dan saya bertemu dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudaraku, di masa yang susah, dengarkan khotbah ini. Haruskah kita terus berteriak? Haruskah kita terus bertanya, kapankah corona ini berakhir? Seharusnya kita kembali bertanya kepada diri kita, kapan saya merubah saya punya pola yang salah? Kapan saudara merubah saudara punya tingkah hidup yang tidak berkenan?
Kapan Anda dan saya merubah kita punya jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu kapankah kita mulai serius untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya? Terkadang saya melihat banyak pelayan Tuhan bermain-main. Di gereja kelihatan aktif. Di dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani kelihatan aktif. Tapi kehidupan di luarnya sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Sungguh saudara, betapa rindu bertemu dengan Bapa di surga. Itu kerinduan saya berkali-kali mengajak saudara. Biarlah pada saat pagi hari ini, dengarkan Tuhan berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan yang kedua, menyelesaikan pekerjaan. Terakhir, pesan minggu pagi kepada kita semua. Kapan saudara bisa berubah? Bukan kapan corona harus berakhir. Kapan kita bisa berubah dari hidup yang keliru menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan sedang menunggu. Saya percaya, saya terlalu yakin bahwa segala kejadian yang terjadi di atas muka bumi, Tuhan tahu betul di sorga. Dia yang mengendalikan segala kegerakan bumi dan langit. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Jika dia melihat anak-anak Allah hidup sudah mulai berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin dia biarkan pencobaan ini melebihi kekuatan kita. Dengarkan saudara. Sekali lagi saya katakan, jika dia melihat anak-anak Allah sudah mulai hidup berkenan, berubah, tidak lagi hidup menurut mau-maunya, tidak lagi mau hidup bebas, tapi mau melakukan kehendak Allah, maka Alkitab berkata, Allah tidak akan mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan di pagi minggu ini menjadi berkat sendiri kepada saudara dan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa kita mendengar suara Tuhan di saat yang sukar dan sulit ini. Kiranya Roh Kudus menjamah hati saudara sekalian mendengar firman ini, supaya kita boleh menjadi orang-orang, anak-anak Allah yang tahu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sekali-kali menganggap enteng setiap didikan Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap ringan setiap teguran dan setiap ajaran. Kembalilah saudaraku, berubahlah. Kalau kita terus ke gereja, pulang tiap minggu ke gereja, tiap tahun, tapi kita tidak mengalami perubahan, bukankah sia-sia ibadah saudara? Sia-sia. Betapa rindu hatiku. Mari saudara, kita angkat satu pujian ini. Saya akan berdoa sebelum kita menutup khotbah ini. Betapa rinduku. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Betapa perlu ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, kita rindu untuk ke sana, ke rumah Bapa. Ini semua satu peringatan Tuhan.
agar kita boleh berubah dan balik kepada Tuhan. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi katakan, betapa rinduku, betapa rinduku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, kita harus ketemu, saudaraku, di sana. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, berkati firman-Mu di hati kami sekalian, Tuhan. Kami ingin berubah, Tuhan. Terlalu banyak kehendak kami yang kami ikuti selama ini. Tetapi dengan firman ini, Tuhan, dengan adanya corona ini, menjadi satu peringatan bagi kami. Tuhan, kami mau berubah. Beri kami kesempatan untuk berubah, ya Tuhan, di sisa waktu kami, agar kami berkenan kepadamu. Berkati umat-Mu yang mendengar firman ini, Tuhan. Berkati firman di hati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.